Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Saputra dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi akuntansi perpajakan, yaitu konsep dasar akuntansi perpajakan. Baik, langsung saja ke materinya. Apa sih itu akuntansi perpajakan? Nah, akuntansi perpajakan itu adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, penganalisisan, dan penyusunan laporan keuangan, transaksi keuangan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak atau perusahaan atau individu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan pajak atau tax compliance dan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Konsep akuntansi perpajakan. Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Ikatan Akuntan Indonesia melibatkan pencatatan, analisis, dan penyajian data keuangan entitas secara sistematis untuk mematuhi peraturan perpajakan, mengoptimalkan beban pajak secara legal, dan menyusun SPT. Perbedaan akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial. Akuntansi perpajakan yaitu adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama menghitung pajak penghasilan atau PPh secara akurat dan sesuai hukum. Perbedaannya dengan akuntansi komersial adalah akuntansi komersial mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK dan bertujuan menyajikan informasi bagi manajemen serta pihak eksternal. Untuk akuntansi perpajakan itu berfokus pada perhitungan pajak terutang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan dalam akuntansi perpajakan itu ada relevan. Relevan itu bisa membantu memprediksi masa depan, bisa mengevaluasi kejadian masa lalu, serta tepat waktu, dan ada andal dalam karakteristik informasi dalam laporan keuangan itu berarti jujur dan tidak menyesatkan, dapat diverifikasi dan disajikan apa adanya. Dan ada dapat dibandingkan maksudnya itu antar periode tahun ini dengan tahun lalu dan antar perusahaan. Dapat dipahami itu disajikan dengan jelas, tidak terbelit-belit, menggunakan istilah yang umum dipahami di bidang akuntansi. Selanjutnya ada akun-akun dalam akuntansi perpajakan. Akun-akun dalam akuntansi perpajakan ini yang pertama itu ada akun utang pajak, yaitu digunakan untuk mencatat pajak yang masih harus dibayar. Contohnya utang PPh pasal 21, utang PPh pasal 23, utang PPh badan, dan utang PPN keluaran. Yang artinya pajak sudah dihitung tapi belum disetor. Yang kedua itu ada pajak dibayar di muka. Digunakan untuk pajak yang sudah dibayar tetapi belum menjadi beban periode tersebut. Contohnya PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Untuk PPh pasal 23-nya itu dipotong dari pihak lain. Dan biasanya nanti dikreditkan saat menghitung pajak akhir tahun. Yang ketiga ada beban pajak. Beban pajak digunakan untuk mencatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Contohnya itu beban pajak ini dan beban pajak tangguhan. Yang keempat ada aset pajak tangguhan. Muncul karena perbedaan waktu antara akuntansi komersial dan fiskal yang mengurangi pajak di masa depan. Dan yang terakhir ada liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas ini muncul karena perbedaan waktu yang menyebabkan pajak akan lebih besar di masa depan. Itu tadi adalah materi yang sudah saya rangkum untuk akuntansi perpajakan, yaitu materi konsep dasar akuntansi perpajakan di dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik, kesimpulan dari materi tadi, informasi dalam laporan keuangan itu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Karakteristik tambahan seperti tepat waktu, lengkap, dan netral juga sangat penting untuk menjaga kualitas informasi. Akuntansi perpajakan menyesuaikan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan pajak, menentukan penghasilan kena pajak, dan menghitung pajak penghasilan terutang secara akurat. Akun-akun dalam akuntansi perpajakan eh, seperti beban pajak, utang pajak, pajak bayar di muka, pajak tangguhan, serta PPN masukan dan keluaran harus dicatat dengan tepat agar laporan keuangan akurat dan pelaporan pajak lebih mudah. Dengan memahami hal tersebut, mahasiswa dan praktisi perpajakan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dan mematuhi peraturan perpajakan. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi saya terkait materi konsep dasar akuntansi perpajakan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.